Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tunduk Studio. Kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Untuk video kali ini mengenai typecasting di Java. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar tipe data tuh. Jadi bagaimana kalau kita mau memasukkan tipe data satu, memasukkan value tipe data satu ke tipe data yang beda gitu. Nah, jadi ini typecasting ya. Ketika kita ingin memasukkan tipe data kita atau yang satu, tipe data primitif ya, ke tipe data primitif yang lain. Nah, sebelumnya kan ada banyak tuh tipe data primitif. Ada byte, sort, char, integer. Nah, ini bagaimana kalau kita ingin tipe data integer itu kita assign ke float gitu, misal. Nah, dalam Java sendiri itu ada dua tipe data, ada dua tipe casting. Tipe casting yang pertama yaitu widening casting atau automatically. Jadi widening casting ini yaitu dia akan otomatis mengkonversi atau mengkonvert dari tipe data yang lebih kecil ke tipe data yang size-nya lebih besar. Nah, sebelumnya kita kan punya tuh ukuran tipe data atau size dari tipe data itu byte, punya 1 byte, sort itu ada 2 kalau nggak salah ingat. Kita coba lihat dulu. Sorry, yang ini ya. Ya, yang ini. Nah, ini ada nih, byte itu 1 byte, sort ada 2 bytes, integer ada 4 bytes. Nah, ini size-nya nih. Nah, kalau kita ada di widening casting itu yaitu yang dari kecil ya. Ini byte ke sort atau sort ke char dan char ke integer. Nah, ini dari kecil ke yang besar gitu. Itu widening casting. Nah, terus ada juga narrowing casting. Ini secara manual, artinya kita mengkonvert atau mengkonversi dari tipe data lebih besar ke tipe data yang size-nya itu lebih kecil. Nah, jadi dari double ke float ke long, nah sampai tipe data yang lebih kecil. Nah, dari ini double, float, long, integer, dan sampai ke byte. Terus kita langsung saja praktekkan. Kita buka dulu Visual Studio kita dan buka codingan, folder codingan yang kita buat sini. Kita bikin new file aja, typecasting .java gini. Terus ini yang lainnya saya tutup. Cara cepatnya itu kalian klik kanan sini, bisa pilih close other. Nah, ini kemudian sini PSPM, kita save dulu. Kita langsung praktekkan yang widening casting dulu. Nah, kalau kita lihat di sini dia itu buat variable integer, dia assign value-nya itu 9. Jadi ini kita ingat dulu ini tipe data, kemudian ini nama variabelnya apa, kemudian ini value-nya apa, atau kita assign dia ini tanda assign atau tanda sama dengan dia value-nya apa. Dia value-nya 9 di sini. Nah, kemudian kita masukkan dari tipe data integer ini 9 ini. Nah, kita bikin variable baru. Ini tipe datanya double. Nah, my double. Nah, kita assign nih dari my double ini kita assign ke my integer. Nah, ini my integer. Nah, di sini my double harusnya
nanti isinya 9, automatically casting nih integer to double gitu. Ini widening casting ya, automatically. Kemudian nah ini nanti kita print line 9 dan ini double 9.0. Ini kita coba dulu. Di sini kita bikin integer age atau umur ya. Nah, ini integer ini tipe data, kemudian ini nama variabelnya apa, kemudian ini assign, yaitu tanda sama dengan assign dengan value 9, value itu isi. Nah, kemudian kita bikin double tipe datanya, kemudian kita beri nama variabel my age misalnya, kemudian nah kita ambil dari age yang ini ya, dari variabel di atas, jadi age. Jadi jangan lupa titik koma dulu. Nah, jadi my age ini kita isikan value-nya dari age ini, jadi harusnya my age ini hasilnya yang ini 9 nih, isinya 9. Kita print dulu age, kemudian di bawah my age kita save, kita run. Nah hasilnya gini nih, yang di atas ini integer, yang ini age, kemudian yang ini 9.0, yang ini. Nah untuk penamaan variabel sendiri ini harus gini ya, mengikuti aturan di Java, yaitu huruf kecil di sini, kemudian pemisahnya huruf besar. Nah ini disebut lower camel case ya, ini lower camel case. Nah sedangkan untuk penamaan kelas yaitu yang ini upper camel case, karena dia awalnya ini huruf besar, kemudian pemisah katanya itu huruf besar gini, jadi nggak pakai spasi, ini juga nggak pakai spasi. Nah, jangan pakai underscore juga. Sekedar info, ada beberapa nama penulisan, yaitu ini upper camel case, ini lower camel case. Nah di beberapa bahasa pemrograman lain mungkin ada yang pakai snake case. Snake case itu pakai underscore gini, kemudian di sini ini snake case istilahnya. Di sini snake case di Java itu harusnya berfungsi dengan baik gini. Kalau kita running, dia ini bakalan jalan sebenarnya. Nih, dia nggak bakalan error gitu. Tapi ini nggak sesuai aturan best practice dari Java itu sendiri. Jadi kita pakainya gini, lower camel case. Nah gini. Nah kemudian kita kasih komentar biar kita ingat ini itu widening casting. Nah kemudian kita coba lagi. Nah ini kan tadi kita udah coba integer codable nih. Nah jadi kita coba tipe data yang lain, yaitu dari apa ya, byte misalnya nih. Byte di sini kita mau coba dari byte ke integer dulu ya. Byte yaitu variabel var byte aja ya kali ini. Var byte 1 kita isi value-nya 21 misal titik koma. Nah kita bikin integer, nama variabelnya var in aja kali ya, var in 1 gini, kemudian kita isi dari var byte di atas nih, var byte 1 titik koma. Nah ini kemudian kita print var in 1, var integer 1, save, kita run. Nah ini bisa ya. Jadi byte
kita assign ke integer itu kayak gini bisa. Nah ini masih widening casting. Nah bagaimana kalau kita coba lagi ke narrowing casting nih. Narrowing casting, jadi ada perbedaan dikit ya, karena kita assign dulu dari yang byte-nya lebih besar kayak gini, kemudian kita masukkan ke byte yang lebih kecil. Nah di sini kita manual casting. Narrowing casting itu diistilahkan manual casting, jadi kita butuh di casting kayak gini, integer kayak gini. Nah, kemudian ini disesuaikan, kalau di sini integer, di sini juga integer. Kalau di sini float, di sini juga float nanti. Nah, kita langsung coba saja. Ini narrowing casting double my double 1, kita masukkan datanya 33.20 22 gini misalnya, double titik koma, kemudian integer my integer 1 dari my double. Nah kalau kita langsung kayak gini, ini nggak bakalan bisa, ini bakalan error. Nah kalau dilihat di sini type mismatch, cannot convert. Nah nggak bisa di convert nih langsung. Nah jadi kita butuh ini, kalau bisa quick fixing. Nah ini langsung ya otomatis dia di sini. Nah ini otomatis dia. Kalau nggak otomatis bisa kalian ketikkan sendiri kayak gini, integer gini. Ini bisa huruf besar, nggak bisa. Jadi huruf kecil semuanya, integer gini integer. Terus kita coba print dulu, so my int 1. Kita print juga my double 1. Kita save. Nah kemudian kita coba run. Kita run sini. Nah di sini ini yang double ya, ini printnya yang ini yang double. Untuk membedakan kita sort dulu sini kali, sort. Di sini narrowing casting. Save. Nah ini ada narrowing casting. Di sini kita mau enter lagi. Kalau kita mau enter ke bawah ini bisa kita kayak gini, ini new line nih. Ini enternya 2 kali, jadi kalian 2 kali kayak gini. Ini bisa nggak ada spasi, kemudian kalian save. Kita running. Nah ini bakalan ada enter 2 kali sini. Nah di sini narrowing casting ini yang 3322 ini itu yang ini ya guys, yang ini. Jadi double ini 3322D double di sini. Nah di bawah kenapa nggak ada dua-duanya? Kenapa guys? Ayo kira-kira. Karena yang di bawah ini yaitu tipe datanya integer yang ini, yaitu print yang ini, sedangkan yang ini tuh tipe datanya itu yang ini, integer nih. Nah, kalian tahu sendiri di video-video sebelumnya itu integer itu merupakan bilangan bulat, jadi bilangan yang nggak ada komanya, bukan bilangan desimal. Jadi dia nggak ada komanya gitu guys di belakang. Nah di sini itu titik ya, pakai titik. Bilangan desimal itu pakai titik. Jadi ini 33 titik 22 yaitu bilangan desimalnya ini nih. Kemudian kalau kita mau mengubahnya ke
float misalnya. Saya ada data float, saya my float misalnya, my float 1. Nah, bisa kita ambil yang main integer 1 atau yang di atas nih, yang double ini bebas ya. Jadi di sini kalau kita langsung gini, ini bakalan error. Kita quick fix bisa di sini. Nah, ini bisa nih. Ini titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian kita save, kemudian kita run. Nah, ini belum muncul karena kita belum print, jadi kita print dulu my float-nya. Nah, ini udah muncul nih. Nah, ini ada komanya juga karena float itu bilangan desimal juga, cuman dia lebih kecil dari double, size-nya lebih kecil ya, size yang ini ya, size bytes-nya gitu. Nah, misal nih kita kan punya integer bytes-nya itu 4. Nah, ini ada 2 miliar. Sedangkan sort itu cuman 32.000. Nah, misal nih kita dari integer mau pindah ke sort. Integer my integer 2. Nah, ini ada panjangnya bisa 2 miliar. Sedangkan kita mau coba ubah dia ke sort yang panjangnya 32.000 gitu. Jadi kita masukkan misalnya 40.000 dan kita sort, kita di sortnya kita mau assign dia dari my integer 2 ini, my sort 2 kali ya, my integer 2. Kita casting dulu, narrowing casting. Nah, gini. Nah, ini apakah bisa guys? Ini kan 40.000 nih, sedangkan panjangnya my sort itu cuma 32.000. Nah, kita coba dulu, kita print my sort 2 ini. Kita print yang ini, kita enter dulu sini kali ya. Kita save, kemudian kita running. Nah, ini dia cuman tampil minus 25536. Nah, jadi dia itu ibarat katanya kembali ya, naik turun. Dia ngambil 32.000 dulu, kemudian sisanya itu diminusin lagi gitu ya guys ya. Nah, untuk membuktikan kita lihat dulu nih. Ini ada 32.767, 32.767. Kita save, kita running. Nah, 32.767 ini masih bisa masuk ke sort. Nah, kalau 32.768, nah gimana nih? Apakah dia masuk ke sort atau enggak? Nah, dia jadi minus guys. Langsung aneh gitu ya. Jadi pastikan kalau nggak mau aneh gitu, pastikan dia lengthnya sesuai ya guys ya. Kalau kalian mau narrowing casting gitu, pastikan dia bytes-nya sesuai. Ini kalau 3269 gimana? Nah, dia balik lagi nih 3267. Nah, ini juga saya kurang tahu kenapa dia dapatnya aneh gini, langsung minus gitu. Nah, intinya di sini itu kesalahannya karena dia lengthnya kurang. Si integer ini punya bytes 4, kemudian si sortnya ini punya bytes 2, yang dimana kita assign-nya itu lebih dari 32.000. Jadi nggak boleh di atas 32.767 ya. Jadi harus di bawah. Kalau 32.001 gini, ini bakalan berhasil.
Ini bisa nih. Oke, terus kembali lagi ke penulisan variabel gini. Nah, pastikan variabel kalian itu namanya sesuai fungsi gitu. Jadi misal nama saya, variabel nama saya atau umur integer my age gini, my age berarti umur saya. Nah, kalian jangan masukkan di sini tahun, misalnya tahun lahir 2000 misalnya, atau tanggal nih, my umur, ya tahun lahir di sini. Kalian jangan masukkan tahun lahir. Jadi kalau mau masukkan tahun lahir itu pastikan sesuai. Misal sini date of birth kayak year, tahun misalnya. Nah, baru kalian masukkan tahun 2024. Nah, di sini my age jangan 2024 ya, kayak gini. Ini harus sesuai penamaan agar kalian itu dan programmer lain itu paham ini tuh variabel apa gitu. Jadi kalau my age ini umur Anda, yaitu umur kamu sekarang berapa, misal umurnya 20 tahun gitu. My age. Terus ini kan error nih, ini karena di atas udah ada my age ini. Kita bisa tambahin sini my age 2 gitu. Atau child age gini. Nah, terus penulisan variabel itu kalian jangan misalnya kalian pakai string. Kalian hindari penggunaan i di awal variabel gini. Kemudian hindari penggunaan huruf L gini. Ini kan huruf L nih. Ini huruf L, kemudian saya tulis angka 1. Nah, ini rada beda. Jadi penulisan variabel itu kan usahakan kalian jangan diawali dengan huruf L gini. Kayak gini, santai misalnya. Ini huruf L di awal variabel itu usahakan jangan pakai huruf L. Jadi kalian cari nama-nama variabel yang bukan huruf L awalannya gitu, biar lebih memudahkan aja. Mungkin itu info singkat ya untuk variabel. Dan kemudian ke materi narrowing casting dan widening casting itu juga mungkin sudah cukup ya untuk teman-teman. Jadi kalian praktis dulu nih, biar kalian lebih paham gitu. Mungkin itu saja video kali ini, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.